Halo guys, jumpa lagi dengan gua di channel Uncle Vince pastinya. Video ini di tag saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gua mau mengisi waktu luang guys. Sore ini kita sudah kedatangan motor Yamaha Aerox Turbo yang kemarin sempat gua modif. So ini penampakannya. Sebetulnya malam tadi guys datangnya, tapi malam tadi kan takbiran nih, atau maksudnya nggak mungkin kita tag video malam-malam. Jadi sore ini nih di 1 Syawal setelah Idul Fitri di sore hari gua tag videonya. Seperti ini penampakan motor Aerox Turbo yang kemarin dimodif. Overall gua lihat masih banyak yang kurang guys ya. Di bagian kaki-kaki depan itu sudah terpasang suspension dari LCM, terus kaliper depan kita pakai FGN, disc brake depan itu pakai black diamond, velg itu pakai KTC Topaz, dan di sini itu dikasih quick release guys di bagian selang rem hellnya seperti itu. Dan bagian perintilan-perintilan yang lain yang kayak gini, bracket, dan juga ini ada bracket juga untuk kaliper depan. Headlamp masih standar karena teman-teman RPM masih mencari gimana sih aplikasi yang baik untuk headlamp depannya nih kalau kita ganti. Di bagian master rem pastinya biar senada dengan depan itu pakai FGN. Terus tabung minyak remnya ini masih rada goyang, dia pakai merek Xenos yang kata gua kemarin. Terus ini jalur minyak rem selang itu kemarin ada miss trial error dari teman-teman ini, makanya pakai ini dulu sementara. Dan masih banyak yang kekurangan. Seperti ini penampakan di downsize guys, dia masih pakai standar bawaan yang original. Di downsize sekitar 5 cm, mounting 5 cm. Jadi seperti ini downsize nya guys. Di depan turun 4 cm, di belakang pakai merek RCB shock yang ukuran 280 mm. Pastinya biar senada. Kaliper belakang pakai FGN juga. Tapi gua bingung nih, di depan itu tulisannya merah FGN-nya, tapi di belakang itu kuning guys. Yang ininya, walaupun bodinya nih kan hitam nih, tapi tulisan FGN-nya nih kuning. Jadi gua rada aneh nih. Terus untuk piringan cakram di belakang diganti juga. Di sini masih kemarin mau dikasih quick release juga, tapi ada trial error juga nih, makanya kekurangan jadinya. Yang ada bagian partnya yang kurang, jadi pakai sementara kayak gini. Untuk lampu sen gue nyalain guys ya. Nah, lampu sen itu pakai merek Lighttech seperti ini nyalanya, yang running itu. Dan seperti teman-teman ngabers kan, biar headlampnya, stop lampnya itu agak berkreasi, jadi seperti ini. Gue juga nggak tahu model-modelnya dibikin kayak gimana, pokoknya gue minta bikin ngabers seperti itu guys. Masih banyak yang perlu dibenahin. Tutup pagar karena di Banjarmasin masih belum ada yang ngerjain Aerox Turbo. Jadi ini adalah motor kambing hitam yang dijadiin kambing hitam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil jalan guys ya. Nih, kalau misalkan kita bawa jalan, speedometernya masih ngaco, dan di sini masih nyala ABS, tulisan ABS. Gua juga nggak tahu nih gimana ke depannya. Tulisan ABS nih memang ada atau gimana kan? Jadi gua bingung, dan kilometernya masih ngaco, masih radang ngawur kan. Sebetulnya motornya ini masih banyak yang diperbaiki, masih banyak yang di finishing ulang. Jadi setelah kemarin ngerjain kurang lebih hampir 3 minggu, pengerjaan terakhir 1 hari sebelum lebaran, motornya nih diantar, maksudnya diambil sama si teman gue guys, si Dwi. Daripada
motornya nganggur kan, mending kita bikinin video dulu first impression setelah di modif di bengkel RPM. Jadi kita mau ini nih apa, test drive dulu kan, gimana rasanya, feel saat motornya ini di downsize itu gimana kan. Jadi kalau misalkan kalian membandingkan dengan motor standar, ya maksudnya standar ting-ting keluar dari dealer, kalau menurut gua pasti lebih nyaman motor standar dealer guys. Tapi untuk look itu agak sedikit kurang. Nah di sini nih yang kata gua kemarin, beauty is pain. Jadi kalau misalnya kita mau ganteng atau cantik, itu harus ada yang dikorbankan gitu. Putaran RPM-nya itu saat mesinnya itu kayak jalan, itu lebih berasa getar menurut gua guys ya, pertama. Kedua, shock pastinya ada lebih keras daripada aslinya, maksudnya bawaan pabrik bawaan dealer. Speedometer dia masih ngaco, nanti mau diperbaikin. Terus kalau kalian dengar di bagian kaki-kaki depan saat kita ngerem, ngebrake, nah itu dia kayak ada rada bunyi itu loh guys, tek 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 tek, seperti itu. Terkadang dia bunyi, tapi terkadang juga dia nggak bunyi, seperti itu. Terus nih harus di blading ulang nih kaliper sama master rem kanan kan, bagian depan itu di blading ulang. Terus ABS nanti kita coba cari juga. Kemarin ini dikasih protektor, screen protector, kayak apa namanya, pelindung layar lah kalau di handphone kan. Tapi ini pemasangannya sedikit kurang, jadi mau gua minta ganti aja nih gitu. Nah itu ada tek 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 kalau misalnya kita ngerem. Kalau untuk suspensi bagian belakang itu masih enak. Nah karena dia bukan shock, maksudnya dia memang ukurannya segitu, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin. Jadi belakang gua masih oke lah, depan aja kok yang rada kurang gitu. Nah ini nih, nanti gua mau tanya kenapa motornya itu agak lari ke kanan, rada berat ke kanan. Kalau misalnya gua itu di sini kan, jadi rada harus dikit dilawan gitu loh guys. Nah ke kiri harus kita lawan ke kiri, jadi dia biar seimbang dikit. Tapi itulah jok, karena kemarin itu dipapas biar looknya itu lebih keren. Itu kemarin dipapas dan kita duduk, jadinya agak sedikit keras pastinya. Nah untuk tarikan gua nggak ada mempermasalahkan, karena memang, kenapa ya? Karena memang nggak ada yang dirubah sementara ini dari bagian sektor mesin. Nih, kenapa kan gue mau tanya nanti ini masih netes-netes, padahal gue lihat masih aman-aman aja. Terus untuk bagian apa namanya nih, mode-mode itu normal, masih normal. Neng Terus apa lagi ya? Oh ya, motornya ini kalau menurut gua setelah gua compare sama yang masih originalnya, rada berat guys dipindah-pindahin, atau mungkin gara-gara kalipernya masih agak ngerem atau gimana tuh. Bisa kalian isi di kolom komentar kira-kira kenapa. Kalau sudah jalan ya normal, enak, handling enak, nggak ada yang terlalu dipermasalahin. Tapi saat memindah motornya itu berat. Naik standar 2 juga berat. Nah klakson masih aman, masih normal. Kita putar balik deh guys. Nah kalau kalian dengar tek truk,
Pokoknya bagian kaki-kaki depan masih harus diperbaikin nih. Dan juga gue lihat motornya nih kayak, padahal gue banyak sudah yang gue modif, tapi kayak nggak terlalu signifikan. Apakah karena gara-gara bodi motornya yang belum kita repaint, guys? Kasih saran dong, guys. Kira-kira warna bodi apa nih yang masuk, yang cocok sama motor Aerox turbo kita nih? Boleh isi di kolom komentar. Trek saat kita, dia netes mulu. Oh iya nih, ini sudah diganti nih, pakai merek Pro Grip, hand gripnya nih kan, Pro Grip 717. Harganya 350.000 untuk hand grip, biar kayak Ducati. Tapi ini gue minta kemarin warna merah, yang list-listnya ini, tapi entah tahu kenapa jadi dipesenin yang hitam. Padahal kan biar nyamain aja sama ini list-list ini nih, maksudnya nih awalan. Azan. Nanti mau gue bawa ke tempat cuci dulu deh, biar dicuci dulu. Tek. Nah, kalau kena bumpy atau polisi tidur nah, dia agak keras dikit, tapi masih bisa ditoleransi. Gitu loh, guys. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Kalau kalian ada yang ditanyakan atau diberi masukan untuk motor ini, boleh isi di kolom komentar. Ya masih trial error lah motornya nih kan. Gimana menurut kalian tentang motor Aerox Alpha Turbo Uncle Wins? Kira-kira masih kurang guys ya? Masih banyak yang harus diperbaiki. Saat kita naikin itu perlu effort yang tinggi. Berat banget. Kenapa ya motornya nih diangkat itu berat, guys? Aku juga nggak tahu. Aduh, nih penampilan joknya setelah ditapas. Gimana menurut kalian? Masih banyak yang kurang? Mungkin itu dulu videonya, sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa comment, like, and subscribe, dan tetap kalian terus pantengin video-video berikutnya. Dan gua tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.